Ibu ini membawa anaknya yang berumur 6 tahun naik pesawat. Tetapi setelah bangun dari tidur, anaknya sudah tidak ada. Dia dan kru pesawat sudah mencari seluruh isi pesawat tetapi tidak menemukan anaknya. Penumpang di pesawat mengatakan tidak pernah melihat anak kecil itu. Dan di dalam kantongnya hanya ada tiket dia sendiri. Ia menduga putrinya ditangkap oleh seseorang. Tetapi semua orang menduga ibu ini mempunyai sakit jiwa. Dan putrinya itu hanya halusinasinya saja. Karena di bawah pertanyaan kru pesawat, perempuan itu melakukan perkenalan diri, dan namanya adalah Kyle. Suamina meninggal seminggu yang lalu. Kabur untuk menghilangkan rasa sedihnya. Dia berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer pesawat. Ingin membawa putrinya kembali ke kampung halaman. Sejak suaminya meninggal, dia mengalami masalah mental. Sering berhalusinasi tentang suaminya. Untuk menghilangkan situasi ini, dia mulai mengkonsumsi obat anti kecemasan. Dan di malam sehari sebelum hari keberangkatan mereka, Kyle melihat bangunan di seberangnya. Ada orang yang sedang diam-diam memperhatikan kamar putrinya. Karena takut pun dia langsung menutup gorden. Keesokannya, dia dan putrinya sampai di bandara. Dan sebelum memasuki pesawat, tiba-tiba anaknya menghilang. Dia langsung panik dan mencari. Untungnya menemukan anaknya di sebelah rak makanan. Sang putri hanya karena perutnya lapar. Makanya datang ke sini. Tetapi Kyle sangat marah, seperti orang yang gila, karena sekarang ini hanya tersisa dia dan putrinya saja. Setelah menemukan putrinya, mereka menunggu untuk masuk ke pesawat. Gate-nya dibagi menjadi 2 lantai. Dia dan putrinya duduk di lantai atas. Saat itu belum ada penumpang satupun yang masuk. Ibu dan anaknya melihat keluar jendela. Peti mayat suaminya juga dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Sang putri selamanya tidak akan bertemu dengan ayahnya lagi. Di jendela menggambarkan sebuah bentuk hati. Penerbangan kali ini penumpangnya tidak banyak. Setelah pesawat terbang, agar tidurnya nyenyak, ibu dan anak masing-masing tidur di satu tempat. Tetapi di saat dia bangun, putrinya sudah tidak ada. Awalnya dia tidak menyadari, tetapi sudah memutari satu putaran tetap tidak menemui putrinya. Di saat dia kembali ke tempat duduk, dia menemui boneka putrinya. Sekarang ini dia baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena putrinya mau kemanapun, pasti akan selalu membawa boneka kesayangannya. Dia mulai menanyai pramugari dan penumpang di sekitarnya. Tetapi hasil yang didapatkan adalah, semuanya tidak pernah melihat anak perempuan berusia 6 tahun. Seorang pramugari membantunya untuk mencari anaknya melalui pengumuman di pesawat. Tetapi tidak ada yang terlalu peduli. Karena pesawat adalah ruang yang tertutup. Kalaupun anak menghilang, pasti akan bisa ditemukan. Kyle tetap tidak menemukan informasi apa-apa. Dia kembali menemui pramugari. Pramugari baru saja menghubungi orang yang di pintu masuk. Yang didapati adalah, tidak ada data penerbangan putrinya itu. Bahkan data nama di penumpang penerbangan itu juga tidak ada nama putrinya. Ini menandakan, putri yang dikatakan Kyle, dari awal tidak menduduki pesawat ini. Kyle demi membuktikan dia dan putrinya naik di pesawat yang sama. Memasukkan tangannya ke dalam kantong. Tetapi, yang seharusnya ada 2 tiket. Ternyata hanya ada sisa 1. Dia lari kembali ke tempat duduknya dan mencari kopernya. Hal yang tidak diduga pun muncul. Koper putrinya juga tidak ada. Lemari kabin itu sangat tinggi. Putrinya tidak mungkin mengambilnya sendiri. Kyle tiba-tiba kepikiran. Putrinya mungkin saja diculik. Kyle pun langsung berlari ke arah tempat pilot mengemudi. Meski terus mengetuk pintu pilot, tapi kemudian, dia pun ditangkap oleh polisi pesawat. Putrinya yang hilang di dalam pesawat telah membuatnya sedikit konyol. Polisi itu membantunya memanggil pilot. Melalui pembicaraan antara pilot, pramugari, dan Kyle itu, menanyai apakah dia minum alkohol di dalam pesawat, atau sebelum masuk ke pesawat ada mengkonsumsi obat-obatan. Dan ternyata, Kyle sebelum memasuki pesawat ada mengkonsumsi obat. Kali ini pilot pun mengerti. Putri yang dikatakan Kyle, mungkin saja adalah halusinasinya. Tetapi di bawah desakan kuatnya, sang pilot memerintahkan semuanya untuk membantu mencari. Semua penumpang pun kembali ke tempat duduk masing. Dan yang lainnya memeriksa semua isi kabin. Lalu memasuki ke tempat ruang listrik untuk memeriksa. Tetapi tidak satu pun yang menemui putrinya. Saat itu hanya bagasi pesawat yang belum diperiksa. Karena menyangkut privasi penumpang. Dan tombol di pintu kargo sangat tinggi.
Putrinya tidak mungkin masuk ke dalam. Kali ini, pilot juga tidak bisa karena seorang yang ada masalah mental, melanggar peraturan dan melakukan kesalahan ke semua penumpang. Di saat keduanya berdebat, Kyle tiba-tiba teringat dengan dua nama penumpang di pesawat, dan juga dua orang yang semalam diam-diam memerhatikan kamar putrinya. Dia pun menerjang kedua orang itu, dan dua orang gitu memperlihatkan bukti tagihan hotel mereka. Kyle masih tetap tidak percaya lalu konflik fisik dengan mereka. Polisi pun menarik Kyle. Setelah menunggu dia sedikit tenang, baru menanyainya. Jika keduanya adalah penculik, kenapa semalam tidak melakukan apa-apa? Dan malah bertindak di pesawat yang tidak ada tempat untuk kabur ini. Kyle pun terpikirkan kedua orang ini mungkin saja akan membajak pesawat. Dia seorang desainer pesawat, sehingga sangat mengerti dengan pesawat ini. Jadi penculik memilihnya, dan menculik anaknya sebagai ancaman. Di saat kedua orang itu berdiskusi, pilot menyiarkan untuk menghentikan pencarian. Kyle pun menemui pilot, tetapi dia mendapatkan kabar bahwa putrinya sudah meninggal. Tetapi, bukan meninggal di dalam pesawat. Barusan pramugari mendapatkan kontak dan faks dari rumah duka. Seminggu yang lalu, suami dan anaknya jatuh bersama dari lantai atas dan meninggal. Mendengar kabar itu, Kyle langsung tidak tahan. Dia mulai berlari mencari anaknya di pesawat, dan bertemu dengan laki-laki yang dia curigai itu dan terjatuh. Di saat Kyle siuman, tangannya sudah dipasang borgol dan duduk di tempatnya sendiri. Di sebelahnya duduk seorang psikolog. Di bawah bimbingan psikolog, Kyle pelan-pelan menerima kenyataan dirinya sakit mental. Tetapi di saat dia tanpa sengaja melihat ke jendela, dia melihat gambar hati yang digambar anaknya. Dia menggunakan jarinya dan menggambarnya. Tebal halusnya tidak sama. Benar-benar perbedaan antara orang dewasa dan anak. Dia tahu, putrinya benaran masih ada. Di balik ini pasti ada sesuatu. Tetapi kali ini, Kyle tidak mengatakan apa-apa. Karena dikatakan pun tetap tidak ada orang yang akan percaya. Dia mengatakan ke psikolog, dia ingin ke WC, ingin menenangkan diri. Polisi membawanya hingga ke WC, dan membuka borgolnya. Saat dia baru saja memasuki WC, dia membuka jaketnya, lalu membungkus kepalan tangannya, membuka atap kamar mandi, lalu memanjat ke dalam, membuka kotak distribusi, dan memutuskan kabel, membuat pesawat kehilangan tekanan. Ruang penumpang mati listrik, sehingga menjadi gelap. Dia seorang desainer pesawat, jadi dia sangat memahami pesawat. Di saat ruang penumpang mengalami keributan, Kyle diam-diam memasuki ruang kargo yang sebelumnya belum dilakukan pencarian. Di sini pun tidak ada sosok putrinya, dan ada sebuah peti mati. Dia memasuki kata kunci yang hanya dia tahu. Peti mati itu pun terbuka. Di dalamnya hanya ada mayat suaminya. Tidak ada mayat sang putri. Jadi, putrinya pasti masih ada. Pesawat ini, pasti ada konspirasi. Di saat itu, polisi segera datang. Karena keributan yang dilakukan Kyle, pesawat akan mencari tempat untuk mendarat. Dia membawa Kyle keluar dari ruang kargo. Tetapi kotak peti itu lupa ditutup. Di saat polisi membawa Kyle melewati ruang penumpang, semua orang melihat dengan tatapan orang sakit jiwa, dan memberikan tepuk tangan ke polisi melakukan hal yang bagus. Kyle meminta pertolongan kepada si polisi. Putrinya benar-benar berada di dalam pesawat. Terakhir, hati polisi pun meluluh. Dia menyuruh pramugari untuk memerhatikan Kyle, dan dia membantu Kyle untuk menemui pilot. Tetapi, polisi malah tidak pergi menemui pilot. Dia kembali ke ruang kargo, dan ke arah kotak peti yang tidak ditutupi. Dan dari sana mengambil bom dan pistol. Lalu memasuki ruang listrik. Iya, di sini. Dia memasang bom di sebelah anak itu. Dia memasang bom di sebelah anak itu. Selanjutnya, dia menemui pilot, mengatakan Kyle sebenarnya seorang pembajak. Karena kotak petik mati tidak perlu melewati pemeriksaan. Jadi dia membunuh suaminya. Bahkan di dalam peti mati itu ada bom. Dan dia memiliki rekan. Dan senjata satunya lagi berada di rekan itu. Polisi menyarankan pilot untuk memenuhi tebusan Kyle sebesar 50 juta. Meminta pihak pesawat untuk mentransfer uang ke akun bank tertentu. Karena dia tidak menerima negosiasi melalui siapapun kecuali polisi. Di perjalanan polisi kembali ke ruang penumpang, pramugari menghalanginya. Gadis kecil itu dibawa pergi melewati troli makanannya.
Jadi pembajak sesungguhnya adalah mereka berdua. Orang dari rumah duka itu. Juga rekan mereka. Suami Kyle, mereka yang membunuhnya. Dia membutuhkan peti mati untuk membawa bom itu ke dalam pesawat. Sekarang semua perbuatan kejahatan itu sudah berada di Kyle. Setelah pesawat mendarat, Kyle akan ditangkap. Pesawat akan meledak. Gadis itu akan menjadi abu. Tidak ada barang bukti. Tetapi saat itu Kyle masih terperangkap dalam kegelapan. Setelah pesawat mendarat, selanjutnya adalah para kru pesawat. Kyle memanggil dan menahan pilot. Dia memastikan troli makanan dan sampah tidak dibawa turun dari pesawat. Karena dia masih ingin mencari anaknya. Tetapi pilot dengan kesal mengatakannya, uang sudah ditransfer ke akunnya. Tidak perlu akting lagi. Polisi itu pun bersiap-siap untuk turun duluan. Kyle pun akhirnya mengerti. Tetapi putrinya masih di tangan si polisi itu. Dia tidak bisa melawan, hanya bisa menuruti di bawah ancamannya. Di saat semua orang sudah turun, dia memanfaatkan situasi saat polisi itu tidak siaga. Dan memukulnya diam-diam. Dan mengeluarkan senjata dari badan polisi. Kabur ke ruang pilot. Polisi mengeluarkan pistol dan mengejarnya. Mengikuti pintu, dia sudah tahu konspirasinya. Melewati jalur, akhirnya Kyle menemui putrinya. Polisi juga sudah mengejarnya. Tetapi Kyle menggunakan keahliannya dalam pesawat. Dia membawa anaknya ke jalur lain. Lalu menekan tombol bom. Polisi itu pun mengenai ledakan. Dalam asap, muncul seorang yang menggendong anak. Dan berdiri di depan semua orang. Pilot pun meminta maaf kepadanya. Semua kritik, kecurigaan, diskriminasi, lenyap dalam asap. Penumpang lain semua melihat ibu yang hebat itu. Mereka semua orang mudah percaya dengan apa yang disebut otoritas. Tetapi ibu ini menjadi sebuah pulau. Di pesawat kebanyakan orang meremehkannya. Pada akhirnya, mereka malah memuji-mujinya.